Yang terhormat Wali Kota Agus Jakarta Pusat, Bapak Dhani Sukma beserta jajarannya, para pejabat pemerintah Kota Agus Jakarta Pusat, camat besar, para lurah, para kasih kasubag, Bapak Ibu undangan yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di aula kantor Kecamatan Sawah Besar pada acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di wilayah Kecamatan Sawah Besar pada kesempatan hari ini, Selasa 15 Februari 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qawiyyu ya matin, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikan kami kekuatan untuk dapat mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kami dan juga yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua kami, dan untuk dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan perbaikilah keturunan-keturunan kami. Allahumma ya hayyu ya qayyum, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, bantu hamba untuk dapat selalu ingat kepadamu, mensyukuri akan nikmat yang Engkau berikan kepada kami, dan beribadah yang terbaik untukmu. Allahumma yassir lana lidhiyama fi jami'il umuri dunyawiyah wa diniyah. Ya Allah, mudahkanlah hamba untuk dapat menjalankan tugas-tugas urusan duniawiyah dan keagamaan. Wa hasil muradana bil khair, dan hasil maksudkanlah kehendak kami dengan baik. Jauhkan kami dari perbuatan dan dari orang-orang yang Engkau murkai. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka ya Allah, seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma shfi amradana minal amrad zahiriyati wa batiniyah. Ya Allah, sembuhkanlah yang sakit di antara kami. Ya Syafi, ya Kafi, ya Mu'afi, baik itu dari penyakit-penyakit lahiriah ataupun dari penyakit batiniyah. Allahumma sallimna minal halal wal afat. Ya Allah, selamatkanlah kami, jauhkanlah kami dari berbagai macam bala, dari berbagai macam wabah penyakit dan balaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang terhormat Kepala Bagian KKPP Administrasi Jakarta Pusat, Bu Wakil, Pak Sekcam, Kepala KUH, Kepala Puskesmas, serta para lurah Kecamatan Sawah Besar, serta seluruh para kasektor, kasatpol, kasatlan, kasatpol PP, ya, maupun rekan-rekan dari jajaran kecamatan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih diberikan berbagai rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Pak Wali Kota yang terhormat, tentunya pada kesempatan ini dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan perencanaan zona integritas
menuju wilayah bebas korupsi di Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Adapun yang menjadi dasar hukum sebagai pelaksanaan adalah peraturan gubernur, peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor tahun 2021 tentang pembangunan. Ini adalah terkait dengan peraturan Menpan RB nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani instansi pemerintah. Nah, tentunya zona integritas ini merupakan komitmen bersama di instansi pemerintah, khususnya di Kecamatan Sawah Besar ini, baik pimpinan dan jajarannya, untuk mempunyai komitmen bersama dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, terkait dengan hal ini tentunya kami sebagai unit kerja juga berupaya untuk melakukan berbagai pembenahan dan penataan terkait dengan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Nah, tentunya ini semua adalah tentunya tujuan akhirnya adalah untuk aparatur pemerintah yang bersih, yang berwibawa, dan tentunya adalah goalnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masyarakat khususnya. Dan tentunya program dalam rangka pembangunan zona integritas ini tentunya ada beberapa program yang coba kita lakukan, baik mulai dari kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas. Beberapa hari yang lalu kita juga sudah mendeklarasikan dari jajaran kecamatan, dan kita informasikan juga kepada masyarakat bahwa Kecamatan Sawah Besar ini merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai zona integritas di Pemprov DKI Jakarta. Nah, terkait dengan ini juga yang selanjutnya adalah proses pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Kurangnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Irban Menko Jakarta Pusat, Pak Haji Taufik, kemudian yang saya hormati Pak Camat, yang saya hormati Pak Mujir, Bapak KKPP, yang saya hormati Bu Wakil Camat, Pak Sekjam, yang saya hormati para lurah, para kasektor, kasatpol, tidak lupa Kepala KUA Kecamatan Sawah Besar, Bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf tidak dapat tersebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Dan intinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmatnya kita dapat bersilaturahim dalam rangka membangun komitmen bersama, dalam rangka kita menetapkan zona integritas menuju WBK dan WBBM, wilayah bebas dari praktek korupsi dan juga wilayah bersih melayani. Ini merupakan komitmen yang bagus dalam membangun suatu birokrasi yang handal gitu ya, yang memang lepas dari praktek-praktek koruptif, dan juga bagaimana semangat melayani dengan prima. Ini yang akan kita wujudkan dari zona integritas. Jadi zona integritas merupakan satu bentuk miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun grand design-nya itu berdasarkan Perpres 81 tahun 2001 tentang grand design reformasi birokrasi. Di situ sudah dijelaskan
bahwa dalam tahapan-tahapannya sebelum tahun 2019 kita masih melakukan pendekatan yang sifatnya rule based. Jadi aktivitas yang kita lakukan itu selalu memperkuatnya itu dari tatanan rule-nya, aturan. Wah, aturannya bagaimana? Gitu ya. Kemudian 2019 harapannya sudah bergeser dari rule based ke performance based. Artinya sudah tataran kinerja. Kinerja apa yang dihasilkan. Kemudian yang menjadi acuan lagi bukan lagi pada aspek proses atau lagi pada aturan main, tetapi juga sudah matang, sudah bergeser pada performance base. Harapannya di tahun 2025 kita sudah bergeser lagi ke dynamic governance. Setidaknya itu di dalam grand design yang sudah ditetapkan. Tapi ketiga ini bukan berarti saling meniadakan, tapi satu sama lain itu saling melengkapi. Kita bisa bergeser ke performance base apabila rule base-nya sudah matang. Makanya di dalam reformasi birokrasi itu ada satu area perubahan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Selama peraturan perundang-undangan kita masih tumpang tindih, jangan pernah berharap kita sudah bergeser ke performance base. Kemudian setelah performance base bukan berarti kita meniadakan performance tadi. Setelah kita ke dynamic governance, karena dynamic governance bisa kita raih kalau rule base-nya sudah mantap, kemudian performance base-nya, indikator atau parameter kinerjanya itu terukur dengan baik, baru kita bisa bergeser ke dynamic governance dengan 3 pendekatan utama: think ahead, think across, dan think again. Kemudian diperkuat dengan kapabilitas, diperkuat dengan culture-nya, kemudian juga diimbangi dengan agile prosesnya, dengan konsep customize. Setidaknya itu konsep dynamic governance yang memang dibangun di Singapura oleh berdasarkan penelitian si Geraldine dan Chen. Itu konsep yang diterapkan di Singapura. Tapi kita menuju ke sana, kalau rule base kita masih kacau juga sulit. Kita orientasi hasil tanpa mengindahkan aturan main juga jadi bumerang untuk kita semua. Kita mau dynamic governance kalau parameter kinerjanya tidak terukur dengan baik, tidak cascade, tidak mengalir mulai dari target kinerja di dalam capaian RPJMD, kemudian diterjemahkan kepada pejabat eselon 1-nya, eselon 2-nya sampai ke pejabat pelaksana, itu tidak mengalir, ini pun sama nanti. Kita tidak akan pernah bisa mengukur kinerja. Makanya berbicara masalah zona integritas, pahami benar grand design reformasi birokrasi. Artinya dalam lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dibangun dalam rangka kesisteman reformasi birokrasi yang utuh. Saya pun sama, kadang saya mikir, bangun setengah 3 subuh sampai jam setengah 4, kemudian saya duduk sebentar, saya merenung zona integritas di kecamatan. Apakah konsep ini cocok untuk diterapkan di kecamatan? Kenapa? Karena kecamatan pendekatannya adalah territorial base, sementara di dalamnya itu ada fungsional base. Fungsional base ini di mana? Ada sudin perhubungan, antara di kecamatan ada satpol, kemudian di provinsi ada Kasatpol PP provinsi, di kecamatan juga ada mantri polisi dulu ya. Sekarang Kasatpol PP kecamatan. Kemudian ada juga dari CKTRP-nya, ada Dukcapilnya. Sementara untuk membangun zona integritas, Puskesmas juga merupakan area zona integritas yang dibangun berdasarkan unit kerjanya. Jadi ada satuan kerjanya, ada unit kerjanya. Tapi yang mau kita lakukan di sini adalah lebih banyak pada unit kerjanya. Di Dukcapil dulu sudin Dukcapilnya yang menjadi pilot project. Walaupun masih di WBK, dia belum ke WBBM. Harapannya bergeser dari WBK ke WBBM. Apa sih perbedaannya? Nanti akan kita coba kupas satu persatu. Melihat situasi seperti ini, kalau dilihat dari Permenpan 90 tahun 2001, kayaknya kecamatan itu lebih cocok yang pendekatannya itu kawasannya. Dia kalau untuk satu unit layanan tidak tepat. Kenapa? Kalau Ragunan dapat WBK WBBM, kebetulan dulu
kepala ragunannya itu Irban Pemerintahan, Budina ya. Budina, dia berhasil dia. Kenapa? Karena layarnya satu. PTSP, dia juga masuk di dalam zona integritas WBK. Itu juga sama. Layanannya itu sudah terstruktur. Satu layanan, semua urusan dijadikan satu, menjadi PTSP. Tapi ada pendelegasian kewenangan ketika ada sub-sub urusan pelayanan, semua dikumpul menjadi satu, menjadi PTSP. Kalau di kecamatan, pertanyaan saya, waris esensinya adalah urusan apa sih sebetulnya? Waris, apakah perlu berjenjang itu? Lurah tanda tangan, camat tanda tangan. Esensinya di mana? Dua pejabat publik menandatangani dalam suatu dokumen. Padahal itu merupakan rekomendasi untuk mendapatkan fatwa waris, misalnya. Padahal fatwa waris merupakan urusan absolut. Ketika urusan absolut adalah urusan yang tidak dibagi. Kalau itu absolut harus mutlak oleh si pemangku kepentingan itu. Kalau dia dibagi konkuren, kalau itu dibagi pada lurah, ya kita cantumkan dulu di dalam pembagian urusan, mana pembagian urusan daerah, mana yang absolut. Persoalannya undang-undang perkawinan juga demikian masalahnya. Ada Undang 174, PP 9 tahun berapa? Pak Herudin. Pelaksanaan Undang-Undang 174 PP berapa? PP 9 tahun 79, Pak. Ya kan? Tapi tahun 79 tidak pernah berubah tataran layanannya, padahal kondisi sudah berubah. Tapi selalu begitu saja. Padahal kita sudah komit. Ketika itu urusan pusat, maka pelaksananya pun itu absolut tidak dibagi dengan lurah tanda tangan, pengangkat dari lurah. Itu yang membuat simpul-simpul layanan menjadi panjang. Tapi kenyataannya ada. Terus kita ngikutin aja pada akhirnya. Oh, pokoknya yang penting udah ada tanda tangan lurah dan camat. Ketika Sakti dibangun di kecamatan Sawah Besar, walaupun itu lingkupnya sebetulnya tidak tepat untuk lingkup kota atau kecamatan, tapi itu harus dibangun secara sistem sampai ke tingkat provinsi. Tapi kalau nggak didorong begitu, nggak akan berubah kita. Layanan kita itu masih manual, keterangan waris masih manual. Kemudian terfragmentasi lagi secara administratif. Front office-nya ada di PTSP, penanda tangannya ada di back office-nya, ada lurah, ada camat. Itulah kenapa ketika saya di Dukcapil yang namanya layanan yang merupakan satu urusan, satu sub urusan itu tidak boleh terfragmentasi. Saat itu kan sama di Dukcapil itu penerimaan berkas di front office, ketika diproses di back office artinya ada miss di sana. Karena PTSP perangkat daerah yang berbeda dengan Dukcapil. Tapi dalam proses layanan itu penerimaan berkas awal ada di front office, back office-nya itu untuk proses lanjutan. Apa yang terjadi, Pak? Miskomunikasi di situ. Front office bilang 14 hari, Pak. Saya cek di back office sudah jadi, Pak. Kenapa? Karena terfragmentasi secara administratif. Makanya kita keluarkan Pergub 110 saat itu tahun 2018. Pelayanan harus end to end. Ketika itu satu urusan yang tidak didelegasikan kepada unit lain, maka harus end to end. Mulai dari menerima berkas, proses berkas, penerbitan, penyerahan dokumen itu harus satu tanggung jawab mutlak. Ketika itu jadi satu tanggung jawab mutlak, kemudian kita lihat simpul-simpulnya. Oh, ternyata ketika kita internal pun kalau ada dua penandatanganan, apalagi itu di Dukcapil kan Satpol parah, kecamatan parah, yang tanda tangan akte Kasudin, kita rombak itu semua. Pokoknya semua harus terhenti pada satu titik. Kasatpol memiliki kewenangan menandatangani dokumen kependudukan. Nggak perlu ke kecamatan, nggak perlu ke Kasudin. Akhirnya bisa lebih cepat. Ini bawa berkas ke sini, itu namanya simpul-simpul layanan. Kenapa itu nggak boleh? Kenapa harus ada pemangkasan layer-layer tadi? Oh, Pak, nggak bisa aturannya apa? Mana yang nggak bisa? Nggak bisa, Pak, ini fungsional mana?
Yang namanya layanan itu harus fungsional mana? Nggak ada aturannya mana. Bahkan di situ ditentukan ketika dia S1 maka dia bisa melakukan fungsi sebagai petugas pencatatan sipil. Oh bisa kok, ada ruang tuh. Tapi setelah itu diturun kelurahan jadi cepet tuh. Nggak perlu Kasudin numpuk-numpuk layanan. Kalau bisa tuntas nggak penting siapa penandatangan siapa, yang penting produknya dari mana. Baru di situ ada batasan tanggung jawab yang jelas. Tapi sepanjang masa klien kita masih terfragmentasi, baik secara administratif apalagi secara politis, hancurlah layanan kita. Pertanyaannya itu yang mau kita bangun apa? Ini yang menyebabkan reformasi birokrasi itu seringkali dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang sifatnya paradoks, anomali. Desainnya bagus, tapi kenapa hasilnya begini ya? Kita udah bagus, tapi kenapa begini? Kenapa? Karena kita pengukurannya masih dari aspek administratif. Oh, yang penting ada SK tim. Oh, yang penting ada SK-nya agent of change. Tapi aktivitasnya belum tentu apakah itu berimpact pada target capaian tadi. Apakah itu berimpact pada integritas seseorang? Padahal penilaian itu kalau ada penilaian secara mandiri kan udah by system nih. By system di input itu administrasi udah lengkap. Kemudian dinilai, kemudian dilaporkan dari tim internal kepada tim nasional. Tim nasional masuk melakukan review. Setelah melakukan review, baru ditetapkan dia sebagai penyandang zona integritas, apakah WBK atau WBBN. Makanya itu yang kadang-kadang di analisa itu kok terjadi anomali ya reformasi birokrasi. Itulah kenapa pada akhirnya dibuat grand design, bahwa persoalan integritas, persoalan layanan publik akan dianalisa itu persoalannya apa. Persoalannya bukan hanya manusianya saja. Manusianya bagus, ketika sistemnya tidak bagus, dia juga sulit. Sistemnya berbelit-belit, sistemnya belum mapan, ya sulit. Makanya isu-isu membangun reformasi birokrasi ada 3 pendekatan utama. Pertama, sistemnya dibangun secara baik. Yang kedua, SDM-nya. Yang ketiga, baru culture-nya yang mau dibangun. Nilai-nilai yang disepakati bersama, semua diterjemahkan ke dalam 8 area perubahan reformasi birokrasi. Ada kelembagaannya bagaimana? Kemudian tata laksananya benar apa enggak? Kemudian dalam prakteknya, oke, kelembagaan itu ada di lingkup instansi pemerintahannya, di provinsinya, karena dia memiliki kewenangan mengatur, dia memiliki kewenangan mengurus. Sedangkan perangkat daerah nggak punya kewenangan mengurus, makanya diatur secara global dalam lingkup provinsi itu diatur oleh provinsi. Kita hanya melaksanakan. Makanya diganti manajemen perubahan pun sama. Penerjemahan dari reformasi birokrasi namanya culture set dan mindset yang ke-8. Tapi ini dimasukkan di dalam sub dari manajemen perubahan itu sendiri. Makanya di manajemen perubahan itu ada culture set dan mindset. Di situ kita bangun nilai-nilai budaya kerja apa yang kita sepakati. Kemudian ada Pergub 54. Oh, ini loh yang disepakati di provinsi. Ada berintegritas, kolaboratif, akuntabel, inovatif, berkeadilan. Itu yang Pergub 54. Kemudian tadi dibikin lagi, oh sakti, sabes sakti. Kemudian di Menpak ada lagi namanya berakhlak, berorientasi pelayanan, adaptif, kolaboratif. Ya, ini nilai-nilai yang disepakati bersama, tapi dalam konteks pelayanan primanya seperti apa nilai budayanya. Makanya di dalam manajemen perubahan itu mana ada tim kerjanya enggak? Nanti yang bekerja itu tim kerja, kemudian dibuat enggak agent of change-nya di situ. Agen-agen perubahannya ada enggak, bergerak kan mereka? Ditunjuk enggak di situ? Ini kita belum lagi ngomong masalah ini bentuk kawasan atau bentuk yang zona integritas yang sifatnya unit kerja. Kalau unit kerjanya masing-masing punya, tapi karena kita berada dalam satu gedung, makanya lebih cocok di kawasan kita. Di dalamnya tuh ada base group-nya, ada yang fungsional base-nya di situ. Tapi kalau satu, enak kayak puskesmas satu urusan ya. Mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya satu, memang itu urusannya. Nah ini yang harus kita tanyakan nanti dengan tim internalnya.
tim pemantau internal, TPI-nya, nanti ada tim nasionalnya. Hal begini didiskusikan. Makanya besok tuh kalau bisa jangan cuma dari inspektorat. Karena apa? Karena nanti area perubahan tata laksana itu ada dari ORB tuh. Area pelayanan publik dapat dari ORB. Area manajemen sumber daya manusia ada BKD. Mau seperti apa desainnya? Apakah kita, tapi kalau secara aturan main kita masih pakai manajemen SDM, MSDM, padahal dalam pergerakannya kita sudah ke human capital. Kan gitu kan? Itu baru dari sisi satu area manajemen perubahan, nanti outputnya mindset. Jadi WPK itu saya juga nggak tahu, saya coba baca-baca di Permenpan 90 tahun 2021 itu kok mirip-mirip ya WPK sama WPPM, definisinya sama itu. Saya belum menemukan perbedaannya ada di mana. Intinya adalah orang yang mendapat predikat WPK yaitu instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah mampu menyelenggarakan reformasi birokrasi yang memenuhi seluruh komponen pengungkit. Apa komponen pengungkitnya tadi yang saya bilang? Manajemen perubahan, penataan tata laksana, manajemen SDM, kemudian pengawasan, akuntabilitas, kemudian yang keenam adalah pelayanan publik. Kemudian pengungkitnya yang hasilnya itu ada dua, bebas dari bersih, akuntabel, berintegritas, kemudian yang satunya itu pelayanan yang berkualitas. Tapi saya belum menemukan tuh di dalam Permenpan 90. Kalau yang di sebelumnya ini dinamika luar biasa nih masalah zona integritas. Dulu kita mengenal ada Permenpan 60 tahun 2012, membangun zona integritas juga sama. Kemudian di tahun 2014 dirubah lagi tuh, 2 tahun berikut dirubah lagi. Ada Permenpan 52 tahun 2014. Kemudian di tahun 2019 dirubah lagi dengan Permenpan nomor berapa? 10 tahun 2019. 2001 muncul lagi perubahan zona integritas. Artinya ini sangat dinamis, masih melihat format idealnya. Jangan sampai kita membuat suatu instrumen nanti nggak nyambung dengan komponen hasilnya gitu. Tapi intinya sama, cuma tambahannya ada tambah 2. Ada kriteria pemenuhan, ada kriteria reform. Dalam setiap area perubahan, komponen pemenuhannya berapa persen? Kemudian reformnya berapa persen? Memang rumit. Nah makanya ini harus kritis. Di sini kita harus kritis. Nanti dengan kalau memang ada tim pemantau internalnya itu ini harus didiskusikan benar. Kita pengen ini bukan hanya sekedar seremonial. Kita tidak mau nanti ada implementasi bersifat paradoks, anomali. Kita nggak mau. Yang penting substansinya adalah bagaimana zona integritas itu bisa kita wujudkan. Kita berintegritas, yang kedua layanan menjadi prima. Kalau yang sebelumnya WPK itu hanya baru taraf berintegritas dia, layanannya itu bebas dari korupsi dan akuntabel. Tapi kalau sudah WPM, layanannya itu semakin bagus. Ya, itu tadi dari sisi manajemen perubahan aja mungkin kita bisa mengaitkan itu dengan culture share. Tapi saya lihat tadi dari sisi penyediaan program kerja sudah disusun, kemudian dari sisi pembangun komitmen juga sudah dilakukan. Tinggal nanti penetapan zona integritas oleh tim internal, setelah itu direview oleh tim nasional, baru kita akan bisa mendapatkan predikat tadi. Ya, kemudian dari manajemen perubahan, dari sisi tata laksananya benar nggak sih kita? Pertanyaan besarnya, provinsi sudah punya proses bisnis belum? Karena kalau provinsi belum ada proses bisnis, gimana kita mau bikin SOP-nya? Sementara SOP itu dasarnya ada proses bisnis yang sifatnya cross cutting, lintas perangkat daerah. Menyusun proses peta bisnis proses itu ada 3 komponen utama: core bisnisnya, penunjangnya, sama manajemennya. Core bisnisnya siapa tuh? Dinas-dinas core bisnis. Karena apa? Pemerintahan daerah melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh siapa? Dinas-dinas. Kemudian penunjangnya siapa?
Penunjangnya tuh ada di manajemen terkait masalah kewilayahannya, ditunjang oleh sumber dayanya. Kemudian manajemennya siapa? Itu yang technostructure, dari manajemen perencanaannya, manajemen kinerjanya, manajemen perubahannya, baru nanti ketemu tuh lintas sektor, dari situ baru SOP kita masuk. SOP pun ada lagi nanti Permenpan berapa? SOP 35 tahun 2012, coba cek bener nggak gitu tentang SOP. Ada SOP administrasi, ada SOP teknis. SOP administrasi apabila sifatnya lintas yang umum. Kalau udah teknis sudah pada masing-masing perangkat daerah. Itu SOP-nya. Tapi SOP akan bagus kalau tadi peta bisnis prosesnya juga benar. Setelah ada peta bisnis skala besar, baru skala kepala perangkat daerahnya, baru diberikan kepada unit perangkat daerahnya. Ruwet kan, kalau ngomong begitu itu ruwet memang. Dan kalau kita mengacu pada Permenpan 35 tadi, nanti akan dilihat tuh satu uraian pekerjaan itu harus ada SOP-nya. Itu namanya SOP administrasi pemerintahan. Baru satu-satu supaya apa? Untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan itu tidak bertolak belakang satu sama lain. SOP itu membakukan sesuatu yang sudah kita lakukan. Nanti dilihat SOP-nya itu efektif nggak, efisien nggak, bertele-tele nggak. Dari SOP itu nanti baru kita akan bisa menyusun rancangan organisasi itu yang lebih efisien. Ya kalau memang di sini sifat simpul dari SOP-nya, kenapa kita harus 4? Kalau bisa 3, kenapa harus 4? Kenapa bisa 3? Kenapa harus 2 simpul? Misalnya gitu. Itu harus ada dari SOP tadi. Dasarnya apa? Ya dari peta alur bisnis proses. Nanti tanyain ketika ada timnas pada saat pembinaan, jangan sampai SOP di sana belum ada, kita disuruh bikin lagi pada bisnis prosesnya. Ya itu dari sisi tata laksana. Kemudian dari sisi MSDM di sini disebutkan semua harus berdasarkan kompetensi. Kompetensi bisa diambil dari mana? Berarti apa? Unit kerja itu harus bisa mengukur kompetensi, standar kompetensi. Pertanyaannya sekarang, apakah teman-teman kecamatan yang sudah memiliki standar kompetensi? Standar kompetensi sudah diturunkan dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang kepegawaian. Nanti tanyakan lagi, Pak, kamu mau bikin standar kompetensi? Ada nggak di standarnya? Karena yang namanya kompetensi itu membandingkan antara standar kompetensi dengan kompetensi existing. Ketika di situ ada gap, namanya gap kompetensi. Ketika gap kompetensi dilakukan nanti NA, training need analysis. Analisa kebutuhan diklat untuk apa? Mempersingkat gap tadi. Dibuat itu nanti kasubag program tuh apa kepegawaian tuh, diusung tuh. Panjang kan? Itu baru satu kepegawaian. Ya nggak pastinya? Dibuat Pak itu training need analysis. Standar kompetensi, ketika ada training harus dibuat diklatnya, baru usulkan ke diklat. Nanti diklat itu bukan berarti ya harus nanya, siapa yang mau diklat ini, siapa yang nggak ada. Institusi itu, unit kerja itu yang harus menyusun tadi. Training analisa kebutuhan diklatnya untuk memperpendek gap kompetensi tadi. Usulkan. Harus mengukur pertanyaan apakah subak kepegawaian punya nggak kompetensi untuk mengukur tadi? Kalau saya dulu di Dukcapil, saya cari tuh psikolog, cek kompetensinya. Nanti ketemu dia. Ketika soft kompetensinya sudah teridentifikasi, baru pakai hard kompetensi, baru kita lakukan diklat-diklat untuk menghindari gap kan itu. Itu dari sisi MSDM. Sebelum itu harus dibuat lagi analisis kebutuhan. Benar nggak sih yang kita butuhkan suatu organisasi? Tapi kan persoalannya perekrutan pegawai itu bukan di kita. Tanyain lagi, loh, bukan di kita. Kita hanya bikin analisis jabatan, outputnya peta jabatan. Dari peta jabatan baru di analisis beban kerja. Analisis beban kerja dibagi 4, by output, by outcome, by proses, by peralatan kerja. Baru nanti by output kebutuhannya sekian. Outputnya adalah formasi pegawai. Kemudian dari situ lewat evaluasi jabatan, outputnya ada nilai kelas jabatan. Panjang ceritanya, mumet kan kalau bicara itu kan? Mumet nggak? Kalau kita mau memahami secara umum.
Itu baru dari sisi MSDM, belum lagi nanti kompetensi tadi. Baru bergeser kepada pengawasan. Pengawasan pun sama dari sisi pengelolaan keuangan. Kemudian bagaimana membangun whistleblowing system, pengaduan, pengendalian gratifikasi, keterbukaan informasi publik. Nah ini besok nih materinya nih. Kemudian ini kita punya CRM, bagaimana pengelolaannya. Ini harus kita rumuskan bareng-bareng gitu. Kemudian dibuatlah di situ nanti daftar inventarisasi masalah. Dari daftar inventarisasi masalah BIM-nya, baru nanti disusun program kerja apa yang harus kita lengkapi. Itu baru dari sisi pengawasan, dari sisi akuntabilitas, apakah sudah cascading, mulai dari target RPJMD, target indikator sasaran, kemudian turun lagi kepada indikator program, kegiatan, kemudian pelaksana masuk dari indikator proses, pengumpulan bahan, kemudian indikator output masuk lagi kepada eselon 4-nya, kemudian outcome masuk ke eselon 3-nya, benefitnya masuk lagi ke eselon 2-nya, impact-nya ke eselon 1, pada akhirnya pada strategic apex. Siapa? Gubernur, kepala daerah, itu strategic apex. Bahan mengalir dari sana sampai terus ke pejabat pelaksana. Ketika itu tidak mengalir, berarti kita ada permasalahan di situ. Caranya gimana? Gampang Mas Sekcam. Coba Bapak unlock tuh input kinerjanya teman-teman. Apakah yang dilakukan berimpact nggak kepada target sasaran? Sama kayak kita dulu ada goal karma, mana goal karma itu? Ketika saya di ORB, ada kan teman-teman Bapak itu mau meningkatkan jadi teknis ahli ya. Oh kami kan penting Pak. Kami kan kalau ada pemadam kebakaran kami harus bergerak Pak. Oke. Kemudian saya buka, saya unlock Pak. Pekerjaan sehari-hari apa daily work-nya? Oh, apel pagi. Oh, apel siang. Oh, apel sore. Kosong manasin mobil. Kemudian membersihkan kendaraan. Kemudian kita coba dengan indikasi-indikasi pekerjaan sehari-hari seperti itu layaknya di mana sih? Apakah dia teknis ahli? Apakah teknis terampil? Apakah operasional? Atau pelayan? Kan ada tuh, ada pelayan, ya kan? Kemudian dari situ nggak mungkin ini masuk ke teknis ahli. Kenapa? Karena memang yang sehari-hari dilakukan adalah pekerjaan operasional. Setelah dibuka itu baru nanti teridentifikasi. Oh ternyata belum layak nih. Kalau mau layak bagaimana? Harus yang benar-benar kompetensinya itu ada di teknis dan dia memiliki keahlian. Itu dari sisi akuntabilitas, pertanggungjawaban yang memang harus berimpact. Apakah dia memiliki IQ? Nanti ngomong IQ lagi panjang lagi tuh. IQ merupakan penerjemahan dari janji-janji politik kepala daerah. Ketika dia membawa janji terpilih diadministrasikan. Diadministrasikan, kemudian itu jadi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Output dari itu semua nanti adalah LKIP, sakit. Wujudnya adalah IKU, pembinanya apa? Menpan. Belum lagi nanti ada kinerja urusan pemerintahan, urusan yang dibagi, mana urusan pusat, mana urusan daerah. Kemudian di situ outputnya apa? LPPD, pembinanya siapa? Kementerian Dalam Negeri. Makanya di dalam RPJMD ada dua komponen tuh, ada IKU, ada IKK, walaupun namanya itu juga. Itu akuntabilitas. Didesain lagi. Kemudian dari sisi pelayanan publik. Pelayanan publik. Udah ada SP-nya belum? Ada standar pelayanannya belum? Standar pelayanan benar nggak ini domain kecamatan? Kemudian nanti teman-teman PTSP ada lagi SP-nya. Puskesmas ada standar pelayanannya. Golkarmat ada standar pelayanannya juga. Perhubungan ada standar pelayanannya. Kemudian dari standar pelayanan baru ada maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan itu nggak mungkin ada kalau nggak ada SP-nya. Apakah SP-nya sudah sesuai? Nanti berbicara SP, kita berdebat lagi tuh. Pak, emang waris itu domainnya kelurahan ya? Tapi kok di urusan pemerintahan tidak ada sih Pak? Padahal diterjemahkan dari dinas-dinas atau sudin-sudin itu ada tuh urusannya tuh.
pelayanan, misalkan di bidang UKM, pelayanan di bidang administrasi kependudukan, itu ada Pak, di Undang-Undang 23 itu ada pembagian urusan. Nah, ketika itu urusannya diterjemahkan, harus ada itu nama di strukturnya. Apa tanya sekarang di kelurahan ada nggak itu? Nggak ada tuh. Apalagi kelurahan sekarang perangkat ke kota, kecamatan perangkatnya kota, harusnya delegasikan ke kota dong. Masalah hal kritis begini ditanyakan besok gitu. Supaya apa? Supaya pemahaman kita di zona integritas itu bukan hanya kita dari sisi pemenuhan administratif, tetapi prakteknya harus benar. Nanti dari SPI juga harus benar di situ. Itu dari komponen pengungkit, baru nanti akan kita lihat tuh. Ya, kita lihat hasilnya, komponen hasilnya. Benar nggak tercipta suatu pemerintahan yang bebas dari korupsi yang berakuntabilitas? Terus disurvei, surveinya apa? Berdasarkan indeks persepsi korupsi. Siapa yang mensurvei? Dulu KPK. Masih KPK ya Pak? Persepsi korupsi. Dulu KPK tuh yang punya instrumen itu. Masih ya Pak? Eksternal. Kemudian dari THP BPK. Kemudian pelayanan publik dari survei persepsi kualitas pelayanan publik yang sifatnya eksternal, baru disurvei. Nah di sini yang jangan sampai ada paradoks, jangan sampai ada anomali. Di sini berantakan, di surveinya bagus, misalnya gitu. Atau di sini bagus, di surveinya jelek. Berarti ada yang salah tuh dalam melangkah kerangka kesisteman. Tapi yang terpenting dari itu adalah komitmen kita bersama. Karena sistem yang sudah dibangun di Pemprov DKI Jakarta secara umum sudah baik digital. Trackingnya sudah jelas, simbol-simbolnya sudah jelas, aduan masyarakat sudah baik sistem, kemudian perencanaan pembangunan juga sudah, input kinerja juga sudah, semua sudah baik elektronik. Ya tinggal kita mengevaluasi saja sebetulnya itu, apakah itu masih cocok atau tidak. Kadang-kadang kita hanya bisa membangun sistem tapi tujuan mau kemana itu nggak jelas. Padahal itu bisa dijadikan sebagai sarana evaluasi kita. Apakah itu sudah efektif atau belum? Nanti ada kaitan lagi ketika itu sudah diterapkan dengan SPBE-nya. Tadi kembali kepada SOP itu ada SPBE lagi tuh. SPBE-nya. Dari SPBE benar gak sih kita perlu orang yang banyak kalau sudah menggunakan kerangka elektronik misalnya. Dengan digital apakah masih perlu lagi misalnya? Ya, jadi banyak yang harus kita perbaiki secara kesisteman dan itu menuntut daya kritis kita. Nggak ada masalah. Yang penting kita tidak ingin zona integritas itu hanya menjadi sesuatu yang bersifat seremonial saja. Hanya ingin menunjukkan saya anak baik, saya sudah benar, saya bukan begitu substansinya. Substansinya ketika masyarakat sudah puas dengan kita dan tidak ada praktek-praktek koruptif, ya tentunya itu menjadi indikator keberhasilan. Nanti kita belum lagi membuka tuh masalah reformasi birokrasi. Di sini indikatornya 8 area perubahan, di sininya tentunya 2 tadi. Padahal kan dari 8 area perubahan itu, setiap perubahan itu ada indikator capaiannya itu. Baru nanti akumulasikan ketemu lagi indeks reformasi birokrasi. Nah nanti cek lagi tuh, apakah udah benar seperti itu. Saya ini hanya ingin menstimulus teman-teman semua untuk ditanyakan besok. Ditanyakan besok gitu ya. Jadi supaya ada proses diskusi kemudian disepakati supaya apa? Supaya ada perubahan yang mendasar. Ada perubahan yang sifatnya umum dulu tuh. Kesisteman yang umum dulu, dibenahi dulu tuh. Layanan kelurahan kecamatan tuh tahun 80 berapa 9 ya? 89 masih update kan untuk kondisi sekarang, padahal dulu layanan yang diberikan itu hanya untuk menarik retribusi. Hanya menarik retribusi. Sekarang udah cocok, masih cocok nggak sih? Gitu kan? Kalau enggak ya seperti apa ya bikin dong yang baru dong, dianalisa lagi dong gitu. Jadi kita juga sama bergerak untuk membangun reformasi birokrasi tidak hanya bisa dari kerangka unit saja, tetapi kerangka yang lebih besar juga harus kita bangun. Belum lagi nanti kerangka ke tingkat nasional. Contoh konkret nih di Dukcapil nih, di Dukcapil ya, Pak Herudin. Sistem sekarang ditarik ke pusat kan? Ketika sistem ditarik ke pusat, kita tidak bisa melakukan pemadanan data ketika kita ada permasalahan BPJS. Tidak bisa sekarang. Karena apa? Dilihat kali BPJS Indonesia untuk BUMN siapa? Pemadanannya dengan kementerian, Pak. Terus KPU mau pemilu, dulu kita bisa melakukan pemadanan data, Pak. Sekarang nggak bisa, Pak.
Kenapa kementerian lagi? Kenapa KPU unsur pusat? Kita hanya bisa antar perangkat daerah, tapi perangkat dan perangkat daerah, dinas perangkat daerah. Tapi sistem dari sudin langsung ke pusat. Terus sudin mau antar sudin, sebentar sudin merupakan unit perangkat daerah. Dia bukan perangkat daerah dia. Terus kita mau ngapain jadinya? Nanti nggak akan ada inovasinya gitu. Kenapa? Karena tidak ada kesesuaian antara struktur pemerintahan dengan struktur kesisteman dari sisi softwarenya. Kita terbentuk provinsi, tapi mainnya langsung dari sudin langsung ke sana. Jadi ada yang missing link, ibarat puzzle tuh nggak cocok. Makanya makin kacau. Karena saya dulu yang menjaga yang paling susah itu jangan sampai tuh sistem ditarik semua sesuatu. Karena kasihan nanti provinsi butuh data susah, Padahal susah. Jadi kita bukti sekarang. Ada data kemarin DTKS, orangnya nggak ada, ketemu Padang itu nggak bisa Pak. Sekarang langsung ke sana Pak. Nunggu sana, dia 5.800 kota kabupaten yang dilayani di sana. Mungkin nggak mungkin Pak. Bukan saya melemahkan, tapi itu fakta yang harus kita kritisi gitu ya dari sisi kesisteman. Jadi memang reformasi birokrasi itu indah untuk diucapkan, tapi sulit sekali untuk diterjemahkan. Makanya nggak heran dari sisi regulasi berubahnya cepat. Itu dalam rangka mencari format ideal. Mungkin itu saja dari saya. Yang mudah-mudahan saja ini hanya memberikan wawasan, bukan melemahkan, tapi juga untuk mencari titik ungkit supaya zona integritas ini bisa kita laksanakan dengan baik. Sawah besar, diri dulu dong. Ngantuk. Sawah besar. Siap. Anti korupsi, gratifikasi dan pungli, kolaboratif, konsisten dan berintegritas, transparan dan bertanggung jawab, inovatif dan kreatif, sabar sekali. Itu saja, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua. Setidaknya hari ini kita membangun komitmen bersama bagaimana kita melihat birokrasi itu menjadi lebih bersih, lebih baik lagi, kemudian lebih memiliki semangat untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, supaya juga lebih aktif terhadap perubahan lingkungan yang terus berubah. Itu saja dari kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju kawasan wilayah bebas korupsi di Kecamatan Sawah Besar. Terima kasih atas perhatian dan hadirin Bapak Ibu semua.